Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan tidak jarang orang melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan. Namun kita harus akui bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan ada beberapa hal yang bisa menghapus amal kita. Untuk itu pada kesempatan di siang hari ini kami akan mengutarakan tausiah mengapa amal kita mudah rusak. Untuk itu ayo kita ikuti penjelasan berikut ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 6 amalan ya. Amalan manakala kita laksanakan amal kita menjadi rusak. Apakah itu? Yang pertama adalah as'al istiqlal bil uyubi khalqi, yaitu sibuk dengan aib orang lain. Kita begitu mudah ya ketika kita itu mengoreksi, mengorek-orek ya kelemahan orang lain. Namun kita susah untuk mengakui ya kesalahan kita sendiri. Dari ibarat ini loh. Ini jari tangan ini telunjuk itu ngarani orang lain itu punya kesalahan, tapi yang 4 ini ya, yang 4 ini langsung menuju kepada diri kita sendiri. Dalam peribahasa ya kata Mbak Ayom itu gajah di pelupuk mata tidak tampak, uman di seberang lautan tampak ya itu. Jadi ketika kita itu melihat kelemahan kesalahan orang lain begitu mudahnya, tapi begitu ya, melihat kesalahan kita di depan mata kita sendiri, kita tidak bisa. Itulah yang bisa merusak amalnya. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani itsmu wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakadihtumu wattaquwa innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dari ayat di atas jelas bahwa kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, tapi malah kita berlomba-lomba seperti Pak Mujiono, saya yang salah. Itu sifat kesatria ya, yang perlu kita contoh. Jadi kalau kita salah langsung kita akui ya itu. Kemudian yang kedua adalah qaswatul qalbi, artinya adalah hatinya keras ya. Mengapa hati seorang bisa keras? Karena apa? Tidak pernah diairi dengan zikir, tidak pernah dibacakan oleh Al-Quran. Pada dari itu ketika ada ya, hidayah datang, dia menolak. Ada petunjuk datang dari seseorang, dia menolak. Karena apa? Hatinya atos, tidak mau menerima kebenaran. Padahal kebenaran jelas, al-haqqu min rabbikum fala takunna minal mumtarin. Kebenaran itu ada datang dari Allah, dan kamu jangan termasuk orang-orang yang ragu. Untuk itu manakala kita memiliki hati yang keras seperti batu, ya kita ajak diri kita untuk segera memahami ayat Allah dengan mengadakan zikir, bisa dengan istighfar, bisa dengan tilawah dan sebagainya. Dengan demikian manakala kita senantiasa berzikir dan tilawah, insyaallah hati kita tidak akan mengeras seperti batu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah hubud dunia, artinya adalah cinta pada dunia. Cinta pada dunia boleh ya, karena kalau kita nggak cinta dunia, kita nggak bisa hidup. Maka dari itu ketika kita cinta pada dunia, jangan mengalahkan cinta kepada akhirat.
kita harus lebih mengutamakan yaitu kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Wabdaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebaikan akan kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan melupakan kebahagiaan akan duniamu. Ibaratnya belilah sapi, tapi jangan lupa talinya. Tapi kalau dengan beli tali tidak akan kena sapinya. Artinya apa? Manakah kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia akan kita raih. Tapi manakah kita mengutamakan kehidupan di dunia, maka kehidupan di akhirat tidak akan kita raih. Maka dari itu, ketika cinta pada dunia, maka kita gunakan sebagai bekal untuk beramal di akhirat ya. Dan jalan tuku pecel imbuwe rambak, akhirate kecekel, duniane kecanda. Kemudian yang keempat adalah qiratul haya. Qiratul haya artinya adalah apa? Adalah sedikit rasa malunya. Kita tahu bahwa malu adalah sebagian daripada iman. Hingga kalau seseorang yaitu sudah kehilangan rasa malunya, maka lakukan apa saja. Silahkan ya. Rasulullah bersabda, jika seorang telah kehilangan rasa malunya, maka lakukan apa saja. Wah ngapusi, wah korupsi dan sebagainya, lakukanlah. Bahkan yang lebih hina adalah apa? Sudah mau berjalan dengan telanjang dada, apalagi ikut bupati ya, buka paha tinggi-tinggi dan wilda sekitar wilayah dada, udah itu kehilangan rasa malunya itu ya. Maka dari itu ketika kita bisa menghilangkan ya rasa malu ya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang selamat ini. Maka milikilah rasa malu, karena malu sebagian daripada iman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima yang dapat merusak amal adalah taulu aman, artinya adalah panjang angan-angan. Kita tidak boleh ya untuk panjang angan-angan, tapi kita perlu ikhtiar, kita perlu berdoa, kita harus punya tekad, semangat, tekun, punya tekan alat pasti akan tekan. Manjada wajada. Jangan mengatakan seandainya saya menjadi seekor burung, aku akan terbang tinggi ke langit bermain dengan bintang-bintang dan rembulan. Ya, ada suatu mimpi ya. Tapi kalau kita tidak punya angan-angan, tapi kita punya harapan, kemudian kita kerjakan dan kita raih, insya Allah kalau kita manjada-jada dengan tekun, dengan sungguh-sungguh akan tercapai cita-cita kita. Terakhir yaitu zulmun layan tahi, yaitu kedoliman yang tak pernah berhenti. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali pekat ya, penyakit masyarakat yang menghantui ya daerah kita, karena ketika pekat penyakit masyarakat, apakah judi, khamr, zina, minuman keras itu sudah berada di masyarakat, kemudian kita hanya diam saja, kita termasuk orang yang lemah iman. Dan yang bisa yaitu mengubah mereka adalah dengan tangan kekuasaan. Maka dari itu ketika di daerah kita ada penyakit masyarakat, kita langsung bertindak, langsung lapor kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya, karena hanya dengan tangan-tangan mereka itu bisa ditiadakan ini. Untuk itu, marilah keenam amal tersebut ya kita pahami, kemudian kita tingkatkan amal kita agar umur yang kita miliki yang sampai saat ini kurang berapa tahun lagi ya, kita isi dengan amal ibadah sehingga Allah memberikan berkah dalam hidup kita ini, hidup semakin berkah yang akhirnya kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.